pendengar, sadar gak sih realita pendidikan di Indonesia itu punya sudut pandang yang berbeda di beberapa kalangan. Contohnya di kalangan mahasiswa atau pelajar. Nah, pas banget nih, podcast Anak Tangga kali ini bakal ngebahas gimana sih susahnya sekolah dan ribetnya kuliah. Langsung aja kali ya kita kenalan. Halo. Hai. Aku Salwa, host pada podcast kali ini. Boleh kalian kenalan dulu kalian juga. Dari siapa dulu nih? Dari kamu dulu mungkin Kak. Halo Kak Salwa dan penonton lainnya. Nama aku Yasmin Fadilah dari instansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kamu? Halo, nama aku Kansa Andani, instansi dari Ema Alheria. Oke, langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Boleh? Oke, boleh. Gimana sih menurut kalian berdua itu definisi pendidikan? Mungkin boleh dari Yasmin. Definisi pendidikan. Oke, makna pendidikan itu kan dididik gitu ya. Iya. Nah, menurut aku selama hidup kita dari kita lahir sampai kita meninggal nanti, pendidikan itu bagi aku belajar sampai akhir hayat gitu. Oke. Karena dari kita lahir sampai kita meninggal nanti kita terus mendapatkan ilmu gitu ya. Kita terus belajar baik secara formal maupun informal, lewat sekolah maupun universitas, lewat lingkungan sosial, masyarakat gitu. Kita belajar dari pengalaman hidup terus sampai kita meninggal. Nanti setelah kita meninggal kita udah nggak dididik lagi, kita udah nggak mendapatkan pendidikan lagi gitu. Jadi menurut aku pendidikan itu belajar sampai akhir hayat. Oke, iya. Menurut Kansa nih gimana itu pendidikan itu sendiri? Kalau menurut aku sih pendidikan itu kayak proses ngebangun karakter atau keterampilan setiap orang sih. Gitu. Tuh. Oke. Terus menurut kalian juga sepenting apa sih pendidikan itu dalam kehidupan seseorang gitu? Oke. Kalau menurut aku ya, sepengalaman aku sampai saat ini, pendidikan itu penting banget. Bahkan dari aku ngelihat orang-orang di sekitar itu, pendidikan itu tetap penting banget. Karena apa? Karena kan kita selama hidup kita itu diberikan ilmu ya. Manusia itu kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Agar manusia itu menjadi pribadi yang lebih cerdas, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau manusia nggak mendapatkan ilmu pengetahuan, dari mana gitu kita bisa bagaimana kita tahu gitu menanam pohon gitu atau mencari berburu gitu dari Ya, hal-hal bener ya. simpel banget gitu kan. Penting Kita banget. hal simpel di sekitar kita gitu, kayak ini gimana cara mic nyalanya gitu, itu kan juga termasuk pengetahuan. Iya benar-benar. Jadi penting banget untuk kita tahu. Nah, menurut Kansa gimana? Aku setuju banget sih sama yang dibilang sama Kak Yasmin. Pendidikan itu pastinya penting banget. Dan pendidikan tuh menurut aku bukan cuma mengajarkan ilmu pengetahuan aja, tapi juga membentuk kepribadian seorang untuk jadi lebih baik lagi, baik mau berinteraksi sama orang lain atau mungkin menghadapi masalah kayak gitu sih. Iya, betul banget. Oke, jadi pendidikan itu sangat penting banget Iya, sih. Penting Betul, banget betul. untuk kehidupan ini. Ya. Nah, yang kita tahu nih sekarang itu kan platform belajar digital itu kan udah ada kayak AI atau selebihnya gitu atau semacamnya. Nah, menurut kalian itu udah cocok belum sih buat anak SMA atau anak kuliahan itu udah cocok belum sih AI itu? Atau seberguna apa gitu? Mungkin dari sisi Kansa dulu gitu ya. Kalau Iya, aku boleh, kayak agak boleh, complicated boleh. nih kalau mau dijelasin gitu. Iya, Kalau benar. menurut aku cukup relevan banget sih AI ini, karena AI kan ngebantu para pelajar banget lah, mempermudah buat mencari informasi atau ngerangkai PPT, makalah kayak gitu. Tapi ada dampak negatifnya juga sih menurut aku. Justru hal itu juga yang ngebuat para pelajar sekarang tuh jadi ketergantungan, yang harusnya kita ngelatih keterampilan kita buat ke jenjang selanjutnya, tapi malah menggantungkan hal itu ke AI gitu. Kayak aku juga kayak gitu. Kayak biasanya kan kita kalau ngerjain tugas susah, Pasti bingung, butuh iya AI. bingung tuh gimana cara ngerjainnya, nyari informasi dan ujung-ujung AI juga. Iya, Kayak udah bingung dikit langsung AI kayak gitu. Tapi cukup relevan lah buat ngebantu. Cukup membantu ya. Iya. Asalkan kita bener gitu Iya, makanya betul. bisa menyaringnya. Nah, kalau menurut Yasmin,
Kalau dari pandangan aku ya sebagai mahasiswa, ini beberapa aku setuju sama Hansa gitu ya. Karena gimana ya, kita tuh udah hidup di era modern, era teknologi, yang mana tuh teknologi terus berkembang pesat. Kita kan juga manusia modern, kita harus menerima itu dong, kita harus menerima globalisasi gitu kan. Nah, gimana cara kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa untuk mengantisipasi hal itu gitu, biar nggak ada hal-hal negatif gimana. Nah, itu menurut aku AI dan teknologi itu relevan banget. Kita harus gunain itu. Tapi dosen aku pernah bilang, kita sah-sah aja kok sebagai manusia untuk memakai AI, memakai teknologi, tapi jangan sampai ketergantungan gitu. Bener sih. Jangan bener. sampai AI itu yang kita jadi ketergantungan sama AI. Jangan sampai AI itu bikin kita jadi malas. AI itu kan cuma kecerdasan buatan ya, cuma membantu kita pada dasarnya. Tapi kan ini kan dari Tuhan gitu. Iya, benar. Ini dari Tuhan. Kita itu kecerdasan aslinya gitu. Jadi Setuju sih. mau seberapa canggih AI teknologi, tapi kalau manusianya nggak canggih itu nggak Sama smart. aja ya, Sama aja percuma. sama kayak HP ini. Kalau misalkan ini smartphone tapi orangnya yang pakai nggak smart, emang masih bisa disebut smartphone gitu Bener kan. sih, setuju. Kayak gitu. Setuju. Jadi AI sama teknologi boleh aja dipakai, relevan kok di zaman sekarang. Yang penting kita pinter-pinter bisa menyaring. Iya. lah. Iya, Mengatur. jangan sampai kita ketergantungan sama AI. Itu betul banget. Gak bagus juga untuk jangka panjang ya. Iya, betul. Kan kalau zaman sekarang itu anak-anak mahasiswa kalau nyari apa-apa itu kan selalu kan lewat AI gitu, Iya. nggak lewat buku. Kalau Iya. zaman dulu kan kita baca buku nih satu-satu dicari gitu kan. Jadi ilmu itu nempel. Tapi kalau lewat AI kan kita tinggal nyari bagaimana apa nih gitu. Kita nanya ke AI, kita nggak baca bukunya, hilang itu ilmunya. Tinggal Jadi enaknya doang iya, ya. enak banget. Jadi- Emang gampang, Iya. mudah. Kita itu dipermudah, Iya. tapi jangan sampai kita diperalat gitu. Bener banget. Nah, aku mau nanya nih sama Kansa sebagai pelajar SMA. Apa sih tantangan yang paling berat yang kamu hadepin saat ini nih sebagai pelajar SMA? Mungkin kalau untuk aku di SMA pergantian kurikulum kali Kak. Soalnya kebetulan pas aku kelas 10 itu baru banget ganti kurikulum kan. Dari kurikulum 2013 ganti ke kurikulum Merdeka. Itu adaptasinya lumayan sulit karena drastis banget kan bedanya. Soalnya yang biasanya di kurikulum 2013 itu kita yang materinya dijelasin sama guru, terus dikasih catatan atau belajar lewat buku. Ini tuh di kurikulum Merdeka itu enggak. Kita harus cari informasi semuanya sendiri, buku cuma dijadikan patokan buat materi aja kayak gitu. Dan yang biasanya paham 80 sampai 100% ketika guru ngejelasin, ini kita cuma paham 50% aja karena paham sama materi yang kita jelasin sendiri dan ataupun temen kayak gitu, dan ngebuat jadi gampang lupa. Dan itu sih menurut aku yang agak sulit untuk adaptasi ke kurikulum, itu sih hambatannya. Iya, menurut Kansa itu kurikulum yang kayak gini yang udah dirubah ini tuh bisa gak sih, atau bisa gak sih nyiapin buat ke dunia kerja atau kuliah nanti selanjutnya, itu maksudnya relevan gak? Kalau di kurikulum Merdeka sih menurut aku ngebantu banget sih buat Ngebantu ya. kuliah atau kerja, karena di kurikulum ini tuh kita semuanya itu harus presentasi. Jadi kita dilatih buat percaya diri buat ngomong di depan orang lain atau cari informasi semuanya sendiri. Yang biasanya baca buku ini tuh enggak, kita harus cari di internet. Kayak kuliah kan kayak gitu kan ya, kayak dosennya nggak ngejelasin keseluruhan kan, kita nyari informasi sendiri kayak gitu. Kayak aku juga kayak gini nih sekarang contohnya. Dulu pas aku SMP mungkin aku nggak seberani sekarang buat ngomong kayak gini, atau pasti kalau disuruh maju ke depan deg-degan. Tapi setelah SMA yang apa-apa harus presentasi itu jadi terbiasa sih. Terus juga ngerangkai PPT makalah tuh pasti selalu, dan itu ngelatih kita buat kuliah banget kan. Jadi kurikulumnya cukup membantu lah ya, Iya. buat nyiapin buat gimana nanti ke depannya Iya, untuk kuliah kerja gitu. Oke. Nah, buat Kansa sendiri nih, setelah lulus tuh kamu tim yang lanjut kuliah atau kerja langsung gimana tuh? Aku kayaknya tim lanjut kuliah deh. Ya soalnya kan kalau di kuliah kita bisa ini ya, belajar lebih dalam atau spesifik kan. Selain itu juga
dapat gelar yang mungkin mempermudah kita buat nanti cari kerja atau bisa jadi kita buat usaha sendiri kayak gitu kan. Dan pengalaman atau relasi di dunia perkuliahan jadi investasi penting banget lah buat kedepannya. Benar sih, benar. Oke, jadi abis ini lanjutnya kuliah dulu ya. Iya betul. Benar. Nah, buat Yasmin nih, aku pengen nanya sih sebagai mahasiswa, apa sih perbedaan yang paling kerasa waktu kamu pindah dari sebagai pelajar SMA ke mahasiswa kuliah gitu? Oke, perbedaan yang paling berasa banget ya. Di aku itu ada manajemen waktu sama skala prioritas. Itu paling berasa banget. Jadi gini, kita kan waktu SMA masuk dari jam 7, pulang jam 3. Itu full time kan? Full time gitu. Jadwalnya tetap, ada jadwal pelajarannya, istirahat jam berapa, ada jelas gitu kan. Nah terus habis itu kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 3 pulang selesai, kalau kita punya organisasi, kita organisasi. Kalau misalkan kita punya eskul ya kita eskul gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak ada jadwal, ya udah kita pulang gitu. Tapi waktu masuk kuliah, kelas pertama itu ada di jam 7 sampai jam 9, terus kelas keduanya itu bisa misah gitu, bisa misah di jam 1 sampai jam 3 atau bisa di jam 3 sampai jam 5. Itu tuh wasting time banget sebenarnya. Itu tantangan banget buat aku ya, waktu itu kan baru masuk kuliah, kaget banget gitu. Kalau di sekolah mah kita bilangnya free class gitu, nggak ada jam kosong, asik gitu. Tapi waktu pas masuk kuliah, ini mau ngapain gitu kan? Jamnya terlalu jauh, aku mau part time tapi nggak bisa karena kan part time juga ada minimal jam kerjanya gitu kan. Mau ikut UKM gitu, udah ada jadwalnya lain gitu kan, nggak bisa juga, bukan di hari itu gitu kan jam kosongnya. Jadi ini mau ngapain? Aku kan juga nggak mau kan jadi mahasiswa yang kupu-kupu pulang lah luntang lantung gitu, nggak tahu nih mau ngapain nih jam kosong, atau terlalu banyak main pergi ke sana ke sini buat ngabisin waktu terus lanjut kuliah lagi. Jadi waktu pas kuliah itu tricky banget sih, kayak ini harus apa? Kerasa banget waktu pas awal-awal tuh suka mampir ke perpustakaan gitu kan, baca-baca. Terus itu kan waktu pas awal semester bedanya nggak terlalu jauh gitulah, paling 2 jam doang. Tapi pas kesini-sini tuh makin jauh gitu, beda jauh sampai 1-5 jam gitu. Mau ngapain gitu kan, kita bingung kan kayak gitu. Jadi aku tuh suka pulang gitu. Terus aku makan dulu di rumah terus lanjut ngajar les gitu. Ngajar les anak SD 1-4 jam terus balik lagi kuliah. Jadi pemasukan ada gitu kan, buat bulanan ada, terus kuliah juga lanjut gitu, nggak wasting time kan, tetap bisa bagi ilmu ke orang-orang, ilmunya juga manfaat gitu sih. Iya sih, oke. Menurut Yasmin, ekspektasi kuliah itu kuliah itu sesuai ekspektasi Yasmin nggak pas lagi SMA tuh? Pasti kan berekspektasi kan nih kalau kuliah kayak gini. Nah ternyata tuh gimana tuh? Sebenarnya sejauh ini jauh lah dari ekspektasi aku gitu. Aku dulu zaman SMA tuh kayak ya kan waktu itu zaman covid kan gitu kan, jadi kebanyakan di rumah. Aku tuh cuma 1 tahun doang kalau nggak salah. Satu tahun doang di sekolah gitu, terus habis itu langsung covid kan, gak ikut organisasi, eskul juga dihentikan gitu kan. Jadi bener-bener jadi dipaksa untuk introvert gitu kan, cuma di kamar terus Zoom gitu kan, kayak gitu. Nah pas masuk kuliah ini ya ekspektasinya tuh sebenarnya nggak gimana gitu. Awalnya kayak ya udah jadi mahasiswa gitu kan, belajar, terus mungkin ikut UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa, kayak biasa-biasa aja. Oke lah, boleh ikut organisasi, ya mungkin jadi anggotanya aja gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Tapi pas masuk kuliah ya itu masuk hima jadi terus jadi sekretaris, terus sekarang itu aku malah jabat jadi ketua himanya. Jadi kayak oke, jauh dari ekspektasi gitu kan ya. Nah terus juga teman-teman di kuliah kan dulu kalau misalkan zaman SMA itu di pengalaman aku ya, kita tuh circle-circlean gitu lah. Circle tuh lumayan kuat gitu. Aku mikir kalau lihat dari internet gitu kan, kata kuliah tuh lebih parah, kalau kamu nggak pintar kamu ditinggalin gitu, kalau kamu nggak fashionable mah kamu ditinggalin, kalau kamu culun kamu ditinggalin kan. Itu kan sebuah
masa iya sih, masa iya gitu. Nanti kalau kayak gitu gimana? Sebuah ketakutan kan buat aku. Tapi ternyata di luar ekspektasi aku dapat kelas, alhamdulillahnya gitu, dapat kelas yang teman-temannya tuh mendukung gitu, solid, lumayan bisa dibilang lumayan solid lah. Karena masih ada sih circle kecil gitu. Tapi tuh kita kalau misalkan lagi istirahat, ya nyatu gitu. Bahkan satu kantin tuh kayak dari ujung sampai ujung, oke, ini kelas kita gitu. Kayak, oh, ini nggak ditemuin waktu aku SMA, tapi di kuliah, alhamdulillah dapet yang kayak gitu. Seneng ya, iya, seneng jadi kayak, seneng sih. oh, ternyata nggak seburuk itu kok kuliah gitu kan. Ekspektasi sih jauh sih gitu. Tapi lumayan bikin seneng ya. Iya, seneng sih itu. Sama paling sibuk apa ya? Waktu SMA tuh nggak mikir bakal sesibuk ini, tapi waktu pas kuliah, oh ternyata mungkin lagi di masa-masa muda jadi kayak coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Akhirnya jadi banyakan coba-coba. Oke, semuanya jadi oke, di luar ekspektasi ya gitu. Seru ya tapi. Seru dong. Seru Kita banget masih pastinya. muda jadi harus dong dicoba-coba. Iya, benar. Nanti nyesel. Dan kan saya coba deh kalau misalkan masuk universitas, ya. masuk Pokoknya- kampus. Pokoknya lakuin apa yang bikin kalian nyaman dan bikin kalian nambah pengalaman lah ya. Betul, dicoba aja dulu. Harus. Nah, buat Yasmin sendiri nih, setelah nanti lulus S1, mau S2 dulu, mau langsung S2 atau mau kerja dulu lah. Oke. Jadi nanti S2-nya sambil kerja. Sambil kerja gitu ya. Nah, aku tipe yang kayak gitu tuh. Jadi setelah lulus S1, aku rencananya mau hold dulu gitu, sekitar 1-3 tahun buat ngalamin gitu. Gimana sih kerja yang benar-benar di orang gitu. Orang yang megang kendali gitu. Nah, selama ini kan aku kerja kayak ya udah aku yang ngatur, aku yang ngajar jadi gurunya gitu. Guru les kan aku yang ngatur gitu. Nah, aku pengen ngerasain gimana sih kerja di bawah orang gitu. Ya ngumpulin pengalaman gitu. 1-3 tahun aku mau kerja dulu, setelah itu kalau ada kesempatan insya Allah melanjut S2. Tapi beda jurusan dengan jurusan aku ambil saat ini gitu. Iya, biar dapat pengalaman yang Iya, lain juga ya. terus S2 sekalian kerja insya Allah kalau ada kesempatan. Ya karena pusing juga gak sih abis S1 terus langsung S2 Iya. kayak healing dulu lah, kerja dulu gitu. Gimana Iya, sih betul, ngerasain dunia Dunia tuh kerja kayak tuh gimana gitu kan. Kita belajar mulu. Kan kita bolehlah belajar, kita praktekin apa yang kita pelajarin Iya, gitu benar, kan. benar. Kita praktekin apa yang kita pelajarin, terus kita dapat pelajaran di lapangan, itu juga pendidikan gitu kan. Kita aplikasi ini apa yang udah dapet di kuliahan Iya, gitu, di betul. kerjaan. Bener sih, bener. Nah, aku pengen nanya ke kalian berdua nih. Pernah gak sih ngalamin yang kayak satu momen dimana tuh baru sadar gitu kayak, wah ternyata tuh pendidikan tuh penting banget ya gitu. Mungkin bisa mulai dari Yasmin. Oke, satu pengalaman pendidikan yang Iya, yang paling penting gitu ya gitu ya. yang buat kita sadar tuh ternyata iya ya pendidikan itu tuh ternyata penting banget loh gitu. Oke, jadi ini pengalaman keluarga aku sendiri gitu ya, pengalaman keluarga aku sendiri. Almarhumah nenekku itu beliau nggak lulus SD gitu, nggak lulus SD karena waktu itu zaman dulu itu kan ekonomi susah gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya juga masih banyak gitu, ekonomi susah. Jadi beberapa anak ada yang harus putus sekolah gitu. Nenek aku itu waktu itu bisa baca tulis, tapi karena udah terlalu lama nggak sekolah, udah terlalu lama kerja di sawah gitu, di kebun, beliau tuh jadi lupa gimana baca tulis. Nah, sampai menikah dengan almarhum kakek aku, terus habis itu juga punya anak, ibu aku, terus ada anak-anak yang lain. Beliau tuh suka diejek sama tetangganya karena bodoh gitu, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, suka diejek. Jadi nenek aku tuh keras banget sama anak-anaknya, karena nenek aku tahu pendidikan itu anak-anak tuh nggak boleh jadi dia gitu. Ngambil dari Iya, pengalaman. ngambil dari pengalaman. Iya, bener-bener. Walaupun nggak boleh jadi dia. Jadi tuh nenek aku keras banget. Jadi pendidikannya mungkin lumayan VOC. Kalau misalkan ada yang bolos-bolos atau yang malas-malas, itu langsung disabet sama beliau. Kayak gitu. Kan belajar yang benar. Semua anak-anak yang udah bisa baca, bisa nulis, kemudian di beberapa tahun kemudian setelah itu, nenek aku minta ajarin baca tulis lagi sama ibu aku. Kayak minta diajarin, kemudian bisa tuh selama bertahun-tahun memang lama gitu.
memang lama pulih lagi, bisa baca menulis gitu, full baca Al-Quran juga itu bisa juga kan diajarkan. Anak-anaknya tuh pas udah beberapa tahun kemudian jauh, anak-anaknya alhamdulillah berhasil berprestasi gitu kan. Nah setelah itu baru pandangan masyarakat yang dulunya ngehina nenek aku, bodoh nenek aku nih, bodoh nih, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa apa, agamanya juga nggak pinter gitu kan. Itu nenek aku belajar, beliau belajar, tapi nggak formal, bukan di bangku sekolah gitu, belajar sama guru lah, kesana kesini gitu, sama anaknya sendiri gitu kan. Nah itu semua pandangan langsung beda, langsung memuji nenek aku, kayak wah ini keren banget, anaknya dikasih makan apa, diajarin apa. Nah nenek aku jawab, bukan saya yang ngajarin gitu kan, saya yang diajarin gitu kan, kayak gitu. Terus habis itu anak-anaknya berhasil, anak-anaknya juga ngajarin ke cucu-cucunya juga berprestasi gitu kan. Orang-orang makin heran, ini makannya apa gitu kan, makannya apa, ini dikasih makan apa. Nah itu bisa pendidikan itu bisa mengangkat derajat seseorang. Dari nenek aku yang sering diejek, tapi karena nenek aku keras, udah ngerasain gimana nih jadinya orang bodoh gitu kan, gimana jadinya orang bodoh, beliau keras ke anak-anaknya sukses, cucu-cucunya sukses, nama beliau juga ikut diangkat kayak gitu. Iya, benar. Itu kayak sebegitunya penting gitu loh pendidikan buat kenaikan status sosial juga di mata masyarakat. Iya, jadi kayak ya ngambil dari pengalaman banget lah ya. Iya, Aku betul banget. Nah, menurut Kansa kayak gimana? Kalau menurut pengalaman pribadi kayaknya pola pikir deh Kak yang beda antara orang yang berpendidikan sama enggak. Itu kelihatan banget bedanya. Iya benar sih, benar. Itu kelihatan banget karena ada temen aku, kakaknya, dia milih nggak lanjut kuliah karena dia pikir kuliah cuman buat jadi pengangguran doang, katanya kayak gitu. Terus juga ada hal-hal yang kayak pandangannya beda banget lah pokoknya tentang dari segi pendidikan, kerja kayak gitu-gitu beda banget. Menurut aku kayak gitu sih, pola pikirnya beda. Terus juga kan kalau pendidikan kita jadi lebih tahu ya kedepannya kita mau jadi apa. Iya, itu benar. ngian banget sih kayak gitu aku. Iya, jadi penting banget juga ya. Sangat-sangat penting. Ya, kalian haus gak sih? Kita minum dulu gak sih? Gitu. Boleh. Ini ada Ini apa ini? air minum le mineral yang higienis dan ada manis-manisnya. Ya boleh kita minum dulu. Kebetulan aku di rumah juga minum ini loh. Wow. Tiap hari ini bergalon-galon di rumah suka Karena beli. dia beda gak sih aquanya? Iya, dia enak Ya, banget. seger banget. Seger banget. Ya boleh diminum. Kalian tahu gak? Ini ada fakta menarik tentang le mineral. Kalau Apa kalian itu orangnya yang suka nyantai, ini bakalan terasa lebih manis. Wow. Iya, serius loh. Kerasa gitu ya? Iya, kerasa. Ada manis-manisnya. Manis ya. Kayak di iklan-iklan. Ya boleh diminum dulu. Maaf. Dia bismillah. Langsung seger. Tenggorokan. Gimana? Segar. Seger. Oke. Aku mau nanya sih ke Kansa, dari apa yang tadi udah disampaikan sama Yasmin nih sebagai mahasiswa, sesuai gak sih ekspektasi kuliah itu sama yang sama yang ada di pikiran kamu? Iya, sama banget sih. Apalagi yang tadi kayak Yasmin bilang katanya tentang pertemanan ya. Itu aku sangat rada takut sih sebenarnya di dunia perkuliahan tuh pertemanannya kayak gimana. Soalnya kan ada yang bilang tadi kalau misalkan kalian gak pinter tuh kalian akan ketinggalan atau fashion atau fashionable yang kayak gitu. Itu di situ sih aku overthinking di situ tuh tentang pertemanan, sama mungkin dari pengajarnya atau dosennya, kali kan ada yang killer yang beda kan ya. Pengajar di SMA sama di perkuliahan kan beda. Itu sih ekspektasi aku yang kayak overthinking di situ. Mungkin Overthinking pasti ya. Iya. pasti tapi nanti kalau dijalanin juga pasti bakal kayak oh ternyata gini gitu. Bisa lah ya. Nah aku pengen nanya nih ke kalian berdua, kira-kira punya gak sih pengaruh lingkungan buat semangat belajar
Kayak dari pertemanan atau keluarga gitu-gitu. Mulai dari Kansa dulu kali ya mungkin. Semangat. Mm-mm. Berpengaruh banget sih. Apalagi keluarga itu berpengaruh banget. Teman juga, jangan sampai salah pilih teman. Kalau kalian punya circle di luar belajar, terserah mau gimana pun, tapi kalau belajar tuh harus milih-milih teman banget karena itu berpengaruh sama proses belajar kalian. Terus juga orang tua itu yang harus ngedukung sih ya. Yang kayak itu jadi motivasi kita juga lah. Apalagi kan orang tua pasti naruh harapan buat anak-anaknya kan. Nah itu bisa jadi motivasi buat kita juga gitu. Ya, aku setuju sih, karena kayak pertemanan itu tuh ngaruh banget Betul ke banget. lingkungan, ke lingkungan kita. Jadi kayak pinterlah untuk memilih-milih teman Iya, yang betul. mana yang toksik, mana yang enggak. Kalau yang toksik udahlah Tinggalin aja. Langsung deh. tinggalin tinggal aja, aja. nggak apa-apa, Iya, cut tinggalin off. aja. Kayak karena kan dunia berjalan, Iya betul. kita pasti Nggak bakal cuman nemu ada lagi dia yang aja. lain-lain Betul. yang lebih baik. Ya udah. Nah kalau Yasmin sendiri tuh gimana? Kalau dari aku sendiri, keluarga itu tentu jadi motivasi nomor satu gitu ya. Karena apa sih gitu kan, dari kecil aku tuh kayak oke gitu kan. Ayo kita harus belajar biar rajin, biar sukses gitu kan. Aku tuh mindsetnya Acuan kayak pertama gitu nggak ya, sih iya orang langsung tua kayak tuh iya, acuan betul. pertama iya untuk aku sukses harus banget. betul, aku kayak harus bahagiain orang tua gitu bener, kan, bener. bahagiain orang tua gitu kan. Kalau yang kedua itu benar tadi, setuju banget sama yang Ansa bilang. Aku ini ya, fun fact-nya via aja gitu, for your information, aku tuh di kuliah sebenarnya aku membagi tipe teman. Oh gitu. Iya. Iya, karena Aku juga gitu. teman buat belajar itu beda gitu kan. Aku tetap mau berteman sama semuanya gitu. Aku mau berteman sama semuanya. Tapi ada beberapa yang kayak, oh dia nggak cocok kalau misalkan teman untuk makan, jadi teman buat belajar. Nggak nyambung Iya, gitu itu karena udah. dia tuh nggak semangat buat belajar, tapi aku semangat buat belajar. Jadi nggak seru dong kalau misalkan aku yang semangat sendirian gitu kan. Excited sendiri. Jadi aku harus cari teman belajar yang asik gitu kan, teman buat makan. Biasanya kalau makan sih sebenarnya bareng-bareng gitu iya, ya, pasti yang lah. tadi udah dibilang gitu. Itu aku cari gitu kan teman, dibagi-bagi. Aku tetap mau berteman sama semuanya. Dipilih-pilih. Cuma untuk memotivasi gitu kan, aku harus Benar. menemukan teman yang tepat gitu kan. Ada teman diskusi juga ada, Iya, itu betul. Karena beda-beda. Iya karena kalau orang apa sih, ada beberapa teman yang malas juga tuh kita kadang keikut. Iya, Iya, betul. itu bakalan ikut banget. Jadi malas gitu. Jadi kayak, ya udah deh. Pokoknya harus bener-bener pinter-pinter milih teman Iya, lah betul. ya gitu. Tapi tetap berteman sama siapa aja. Iya. Iya. Heeh. Nah, dari orang tua dari kalian nih, ada gak sih ekspektasi dari orang tua yang kadang tuh bikin kita ke pressure atau beban sendiri dalam menjalani pendidikan gitu? Dari Kansa mungkin? Mungkin ada, tapi sedikit mungkin ada ya, tapi sisanya ya jadiin motivasi aja sih kalau aku. Jadiin buat terus maju ke depan lah. Jadiin harapan-harapan orang tua motivasi kayak gitu. Contohnya tuh kayak gimana tuh ekspektasinya? Kayak Orang tua pengen kamu kayak gimana gitu? mama sih nggak banyak nuntut ya, kayak mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana terserah. Tapi kayak mau tuh pengen anaknya kuliah kayak gitu. Jadi kuliah dapat pekerjaan yang baik, yang bagus, yang kayak gitu sih. Jadi kayak berusaha buat dapetin apa yang mau orang tua. Aku juga mau kayak gitu. Jadi ya ngedukung aja ya, Iya. selagi yang terbaik Iya, gitu betul. pasti didukung sih. Nah iya, kalau Yasmin sendiri nih gimana? Kalau aku juga sama tipe orang tuanya sama kayak Kansa. Jadi orang tua tuh nggak banyak nuntut, terserah mau masuk jurusan apa, mau masuk ke universitas mana itu terserah gitu kan. Semuanya dibiayain gitu. Tapi aku juga nggak mau gitu mereka biayain aku terus gitu. Jadi Iya udah iya. biayain banyak-banyak gitu ya Iya. maksud kita. Jadi aku suka nyari-nyari beasiswa gitu. Kebetulan aku juga award di beasiswa. Jadi kayak mengurangi gitu loh. Aku bisa mandiri sendiri, tapi tetap nih aku harapan mereka. Jadi gimana ya? Harapan orang tua aku sama harapan aku tuh sama. Jadi nggak ada pressure gitu loh. Iya, bener. Karena sama, cuma kadang ini aja sih, kayak aku tuh berharap lebih buat diri aku. Jadi aku selalu orang tua aku harapannya gini, aku berharapnya lebih daripada itu. Aku Harus pengen ya. iya kayak Harus, gitu. harus, Jadi harus. kita one step aside. Ibaratnya kita punya target lah. Iya, Target betul yang lebih banget. tinggi. Mm-mm. Gitu. Oke. Jadi Nah nggak kalau ada Kansa sendiri nih, udah mulai nyari-nyari beasiswa juga belum, kayak buat masuk kuliah gitu nanti? Belum Kan lumayan kayaknya. ngebantu ya Iya. buat perkuliahan Belum. nanti gitu.
Aku belum nyari sih. Nanti kalau udah terima mungkin baru. Semangat. Nah, kalau bicara soal generasi muda nih, menurut kalian berdua tuh kita harus nyiapin apa buat kita siap di kedepannya gitu? Dari Yasmin deh. Kalau dari aku ya, kita tuh kan kita mahasiswa ya, kita berbicara ini kita mahasiswa berdua, ini calon mahasiswa gitu kan. Amin. Amin gitu kan. Akhir bulan ini kan. Semoga terima. Amin. Nah, kalau dari aku gitu ya, apa sih yang dibutuhin sama generasi muda sekarang? Walaupun kita ini mahasiswa, tapi pertama kita punya skill. Itu kita harus banget punya skill. Benar. Kalau kamu suka sama sesuatu, sama sesuatu, suka banget, perdalami itu. Gak perlu banyak skill, gak perlu gimana ya, gak perlu banyak kamu coba skill ini, coba skill itu biar banyak, tapi coba fokusin dulu ke satu yang mana di Indonesia tuh kalau misalkan mau lebih lebih persaingannya gitu ya, coba cari skill yang memang masih minim gitu ada di orang Indonesia tapi dibutuhkan, atau permintaannya banyak tapi itu skillnya juga banyak gitu loh yang orang pelajari. Itu harus banget kita sebagai generasi muda kita harus punya skill di luar di luar jurusan yang kita ambil gitu. Terus kan orang-orang kerja itu kan yang rata-rata tidak kuliah itu kan mereka punya skill kan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan mau kalah gitu. Karena kebanyakan juga percuma sih ya udah gelar S1 tapi gak punya skill, tapi kayak percuma juga gitu. Iya, betul. Jadi banget. skill tuh penting banget buat kita ke depannya. Nah, kalau Kansa sendiri gimana nih? Aku setuju sih sama yang dibilang Kak Yasmin, itu skill penting banget untuk kedepannya. Sama menurut aku kalau di SMA ya, aktif ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan kayak gitu, itu penting banget buat nyari pengalaman kalian. Relasi itu penting banget sih. Kayak organisasi kan banyak ya, bukan di sekolah aja, di luar sekolah juga ada kan. Nah itu kalau bisa ikutin organisasi-organisasi kayak gitu biar kita tahu, karena kan setiap orang tuh berbagai macam orang, sifatnya beda-beda. Iya, nah betul. Itu biar kita tahu cara menghadapi orang-orang yang berbagai macam sikapnya kayak gitu sih. Jadi perbanyak ikut organisasi, terus skill penting banget, kembangin terus, cari pengalaman, cari relasi. Benar. Iya, relasi juga penting banget ya. Kan? Iya, betul. Karena itu nentuin kita gimana ke depannya. Iya, betul. Benar-benar skill dan relasi itu sangat penting. Nah, aku tuh pernah dengar ada satu kasus di mana tuh anak SMP udah SMP tapi belum bisa baca gitu loh. Nah, menurut tanggapan kalian tuh kayak gimana ya? Masa iya anak SMP gitu, dia masa SD-nya kayak gimana? Kok bisa sampai SMP belum bisa baca gitu loh? Itu kan baca kan ibaratnya hal yang basic banget gak sih? Iya, betul, bener kan? Iya. Nah, menurut tanggapan kalian tuh kayak gimana? Mulai dari Yasmin mungkin? Oke, kalau dari aku ya, aku kebetulan ngalamin sendiri. Aku ini kan guru nyambi juga kan ya, jadi guru les gitu ya. Tapi muridku di sini masih SD. Tapi SD itu udah kelas 5. Wow. Dan masih nggak bisa baca. Bacanya masih kayak anak kelas kayak terbata-bata gitu, ya. masih terbata-bata gitu. Bahkan nulis pun salah hurufnya. Masih salah. Ini aku bingung. Ini gimana kok nggak bisa baca, tapi dia udah kelas 5. Dalam kasus ini juga udah SMP kan, bahkan Iya. itu lebih kaget lagi. Waktu itu aku juga ngeliat di berita anak SMA juga masih nggak bisa baca. Itu apa? Berarti kan yang salah apanya? Ada salah kan sama sistemnya Iya, gitu. pasti. Ini sebenarnya pertama itu kalau misalkan dia nggak bisa baca, kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Karena kan pendidikan pertama itu kan dari orang tua ya, Benar. dari keluarga sendiri. Nah biasanya yang aku lihat dari pengalaman aku ini, orang tuanya tuh emang gak ngawasin anaknya, gak ngajarin anaknya untuk baca tulis, diserahkan gitu aja ke guru. Nah di sekolah itu sistemnya sekarang itu kan tahu sendiri ya, mau dia bisa baca kayak mau nilainya jelek, mau dibawa KKM, itu tetap dinaikkan kelas gitu kan. Dinaikkan kelas, apalagi sekolah negeri yang mempertimbangkan akreditasi gitu kan. Kalau misalkan ada yang gak naik kelas kan bisa akreditasinya menurun gitu kan. Jadi
emang peraturan pemerintah sekarang kan itu harus dinaikkan semua gitu. Nah, itu yang salah kedua itu berarti sistemnya kan. Iya benar. Nah, gimana ya? Orang tua nyerahin ke guru buat ngajarin anaknya baca tulis, sementara orang tuanya nggak ngapa-ngapain di rumah, sementara guru di sekolah terlalu banyak memegang anak murid. Satu kelas itu bisa sampai 30 sampai 40 orang kan. Terlalu banyak satu guru menghadapi 40 orang gitu kan. Nah, apa namanya? Kita nggak bisa kan menggantungkan anak kita gitu kepada satu orang guru. Terus anak ini juga gimana ya, satu guru gitu loh dihadapkan pada semua orang, kan guru juga nggak bisa kan ngasih perhatian satu-satu perhatian yang sangat detail gitu. Otomatis anak yang nggak bisa baca, tapi karena ada peraturan sistem seperti itu tetap dinaikkan terus sampai SMP. Terus anaknya tetap nggak bisa baca sampai sekarang, bahkan menulis abjad aja salah. Jadi menurut aku yang salah itu ada dua, dari pihak orang tua dan yang kedua dari sistemnya. Iya, karena bagaimanapun juga orang tua penting sih emang ya untuk pengawasan gitu. Apa sih, kita nggak bisa nyerahin semuanya ke guru ya kan? Ya emang bener tadi guru megang banyak murid gitu. Ya jadi kayak orang tua tuh penting banget sih, benar-benar. Nah, menurut Kansa? Aku hampir sama sih sama kayak Yasmin, itu dari sistem sama pengawasan orang tua. Apalagi kan anak sekarang mainnya gadget. Nah, itu orang tua tuh harusnya pinter-pinter lah, jangan langsung kasih anak itu HP atau gadget kayak gitu. Itu berpengaruh banget buat anak-anak. Dan orang tua yang sibuk, yang nggak bisa merhatiin anak-anaknya mungkin, itu juga berpengaruh banget kan. Dan anak-anak yang kurang pengawasan, yang lambat dalam membaca, mungkin itu tuh kan harus dapat perhatian khusus ya dari orang tua mungkin. Nah, hal itu juga tuh menurut aku sih yang orang tua harus lebih perhatian kepada anak-anaknya kayak gitu sih. Kuncinya di orang tua Iya, sih ya. betul. Iya sih. Ya, gimana pun kuncinya di orang tua. Iya. Nah, itu dia sobat dengar podcast kali ini. Jadi pelajar maupun mahasiswa itu apa sih, punya tantangannya masing-masing ya, gitu. Dan penting banget ternyata ilmu, untuk belajar ilmu tuh di zaman sekarang tuh kayak penting banget, karena kalau nggak ada ilmu kita mau ngapain gitu, ya kan? Karena dipakai untuk belajar, untuk kerja, dan yang lain-lain gitu. Pokoknya ilmu itu tuh sangat penting untuk jangka panjang. Jadi penting banget lah ya gitu. Nah, untuk Kansa dan Yasmin, coba kasih satu kesan dan pesan untuk pendidikan di Indonesia gitu loh. Mungkin dari aku dulu kali ya. Ya. Kalau dari aku, tolong kalau setiap ganti menteri pendidikan jangan diubah gitu sistem pendidikannya. Kalau gitu. bisa ya. Iya, kalau bisa. Kalau memang udah bagus dari yang menteri sebelumnya, ya udah nggak salah kok misalkan kalau misalkan dilanjutkan gitu kan. Biar anak-anaknya tuh nggak pusing karena sistem pendidikannya terus berubah-ubah. Gitu aja sih. Ya, kalau dari Kansa? Aku juga sama kayak Yasmin. Kurikulumnya sih jangan diganti-ganti, dan kalau bisa kurikulum merdeka, metode pembelajaran di kurikulum merdeka ini jangan sepenuhnya dihilangin. P5 bolehlah dihilangin, tapi metode pembelajarannya jangan sepenuhnya dihilangin untuk anak SMA ya, itu karena berpengaruh banget buat nanti kuliah, biar kita bisa ada gambaran lah di kuliah nanti kayak gitu. Kalau di kuliah sendiri itu kampus merdeka tolong jangan dihilangkan, itu penting banget. Penting ya, pokoknya penting. Nah, oke guys, jadi ini dia cerita dari kacamata pelajar dan mahasiswa tentang pendidikan gitu. Tentunya terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini yang sangat menginspiratif, ya kan? Semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat untuk yang lainnya gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mengikuti podcast ini sampai akhir gitu. Jangan lupa untuk terus belajar dan melangkah. Oke. Bye. Bye. Bye.